Cuk, ini mati tadi udah nyala. Tolong. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada saat ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi berdoa supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi, berikan kami terang, supaya semua kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, biarlah semua menanggapi. Khususnya kalau di tempat ini ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya, biarlah bisa menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kami sadar bahwa setan akan bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua mengambil godaan dan terangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan ajarlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gara-gara urusan Bali ini, persiapan saya tetap kacau, saudara ya. Karena pikirannya, wah, berantakan semua. Jadi ya, lagi-lagi saya memberikan khotbah yang lama. Juga mungkin karena waktu mempersiapkan untuk acara debat itu ya, terus persiapannya tuh khotbah-khotbah yang doktrinal. Tahu-tahu sekarang mau balik ke eksposisi ini nggak tahu butuh waktu ya. Terus sudah terbiasa doktrin, terus kan balik switch mau pergi ke eksposisi, mumet semua saya. Jadi dulu itu yang khotbah eksposisi yang satu terpotong di 2 Samuel di tengah jalan, yang satunya terpotong di dalam Nehemia. Jadi melanjutkan apa yang di tengah jalan terpotong ini sangat nggak enak, mesti kayaknya baleni semua gitu ya. Saya sudah lupa semua yang dulu tuh yang bagaimana. Jadi itu menambah kesulitan dalam belajar, sehingga ya hari ini saya tetap memberikan khotbah yang sebetulnya sudah pernah diberikan. Saudara, khotbah ini tema ya, bukan ya biarpun ada eksposisinya tapi bukan full eksposisi. Temanya hampir menjadi orang Kristen. Kalau di sini ada orang yang hampir menjadi orang Kristen, wah, mungkin sudah berkata, wah lumayan hampir menjadi. Hampir menjadi itu bukan, saudara. Hampir menjadi Kristen itu berarti hampir masuk surga ya. Dan hampir masuk surga itu berarti masuk neraka ya. Jadi ini justru paling ngenes. Kalau lulus itu 6,0, dia 5,99. Persis gak lulus. Ya, lebih baik dapat nilai 3 atau 2 atau 1 dari 5,99 itu ya. Saudara, kita akan baca teks yang cukup panjang, Kisah Rasul 26 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Ini Paulus dalam semacam persidangan ya, dihadapkan Raja Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita.
Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau pada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga pada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik pada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kau beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa pada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Saudara, ini adalah teks yang membicarakan Paulus pada saat dia dihadapkan ke pengadilan. Saudara, pertama ini merupakan nubuat ya, memang sudah dinubuatkan, dan sekaligus ada perintah kalau ini nubuat terjadi ya. Jadi nubuat dan perintah Yesus ini ada misalnya dalam Matius 10 ayat yang ke-18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ya, karena aku diadili karena Yesus. Kalau saudara diadili karena hal yang lain, jangan kutip ayat ini sebagai pembelaan, ini tidak ada urusannya. Tapi karena Yesus, apakah karena iman saudara pada dia, karena ketaatan saudara pada dia, karena pelayanan saudara pada dia, karena pemberitaan Injil yang saudara lakukan demi dia. Kalau karena hal-hal itu saya tangkap, diadili,
baru berlaku ayat-ayat model semacam demikian. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan Yesus memang sudah menubuatkan bahwa para pengikutnya akan dihadapkan ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja. Dan inilah yang dialami oleh Paulus pada saat ini. Saudara, biarpun ada nubuat seperti ini, saudara, tidak berarti lalu disengaja ya. Kita menghindari tentu kalau hal ini tidak harus terjadi ya jangan gitu ya. Diadili dan sebagainya itu bukan sesuatu yang enak. Kalau misalnya dalam debat lawan Islam ya, saya pernah 6 kali debat terbuka dan sebagainya. Dan saya sudah belajar tentang hal-hal itu dari orang-orang yang sudah pengalaman kerja dalam dunia Islam. Maka saya diberitahu pokoknya 2 hal yang tabu, yang tidak boleh dilakukan. Pertama, jangan serang Al-Quran. Kedua, jangan serang nabinya. Ajarannya serang, tapi tanpa mempersoalkan Al-Qurannya, tanpa mempersoalkan nabinya. Dan nabinya diserang, lihat yang sekarang terjadi, saudara. Gara-gara film ini yang dimasukkan YouTube dan sebagainya ini, wah heboh dalam 20 negara Islam. Dan banyak orang yang atau mati atau luka-luka, pertempuran antara demonstran dengan polisi dan sebagainya. Gara-gara apa? Nabinya diserang. Saudara, tugas kita tuh menginjil ya, bukan menyerang agamanya. Kalau ajarannya memang bertentangan Injil, tidak bisa tidak diserang. Tapi siapa yang memerintahkan kita menyerang Qurannya? Siapa yang menyuruh kita menyerang nabinya? Tidak ada. Hanya kalau terpaksa, ya sudah tidak bisa enggak. Kalau misalnya dia tahu-tahu mengajukan ayat, ya aku tidak percaya ayat itu. Ya, tapi kalau mungkin disingkirkan. Ya saudara mungkin dihindari ya, masuk pengadilan dan sebagainya. Hari Rabu kemarin, ada satu teman saya, itu teman waktu kuliah di ITS ya. Dia juga jadi ya, semacam hamba Tuhan tapi dalam kalangan karismatik ya. Tak tahu gimana dalam acara tanya jawab itu dia mengatakan bahwa di Indonesia ini sekarang katanya diberlakukan mulai bulan April kemarin ini, gelar teologia itu harus ujian pemerintah. Bukan cuma yang luar negeri seperti saya, yang dalam negeri pun itu harus ujian pemerintah. Kalau tidak, gelar itu tidak diakui. Dan kalau tidak diakui tapi tetap dipakai, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Saya bilang saya tidak sudi diuji pemerintah. Saya tidak butuh gelar itu, tak buang gelarnya. Makanya kalau saudara lihat makalah mulai hari ini, ya nanti pendeta Budi Asali MDiv-nya saya buang, saudara. Ya, hanya pendeta Budi Asali. Kalau pendeta itu bukan gelar ya, pendeta itu jabatan. Tapi MDiv-nya itu gelar. Buang saja, tidak nyari perkara. Lah saya telepon beberapa orang. Mereka semua tidak ada satu yang tahu tentang adanya peraturan ini. Lalu saya kontak kepada saudara Gunawan yang memberi info pertama. Dan dia lalu berkata, ini loh, tak kasihin nama. Yohanes apa itu saya lupa. Orang itu punya kedudukan, tidak tahu dikbud, tidak tahu apa, saya tidak ngerti gitu-gituan lah ya. Dan dia orang Kristen, dia punya gelar DTH ya, Doctor of Theology. Lalu saya kontak dia dan dia bilang memang sebetulnya peraturan itu bahkan sudah lama. Dia berikan peraturan nomor sekian tahun 2005, daftarnya undang-undang sekian tahun 2003. Jadi sudah cukup lama. Tapi sebetulnya katanya dia itu secara strict berlaku untuk gelar MTH ke atas. MDiv ini di bawahnya MTH ya. Jadi MTH ke atas doktor itu yang berlaku. Kedua, itu biasanya berlakunya untuk orang yang ngajar sekolah teologi atau sekolah apapun, pokoknya kalau untuk ngajar maka itu berlaku. Tapi untuk pendeta gereja biasa itu sebetulnya tidak ada masalah. Cuma dia bilang ini namanya Indonesia ya. Indonesia itu yang tidak masalah bisa jadi masalah kalau dipermasalahkan ya. Dan saya bilang pada dia, ya saya ini kan banyak musuh, ya dia tahu itu. Dia banyak baca tulisan saya juga ya.
Jadi kalau banyak musuh ini bisa saja sekarang orang-orang Islam dan sebagainya yang debat dengan saya atau yang mangkal karena saya barang Boeing 737 saya dan sebagainya. Lalu mereka masukkan ke pengadilan, laporkan, oh bisa jadi masalah. Daripada jadi masalah, pertama saya tidak mau ujian agama, ujian itu pemerintah punya hak apa menguji saya, dan mereka punya persyaratan apa menguji saya, dan apa yang bakal diuji. Saya pokoknya tidak mau. Nah, lebih baik gelarnya saya buang semua. Makanya saya beritahu semua yang pegang web, buang semua gelar MDiv-nya, tidak usah dipermasalahkan. Orang tahu saya dari apa yang saya ngerti dan apa yang saya khotbahkan dan apa yang saya tuliskan, bukan gelar saya yang penting. Jadi kalau ada orang tetap ngotot tuh butuh gelar, gak mau saya sudah, gak usah ngurus ya. Kalau mau cari gelar, cari orang lain yang gelarnya lebih banyak, sebanyak-banyaknya. Itu Liao itu gelarnya dokter sebanyak-banyaknya. Saya kok yakin mereka juga ada ujian. Saudara, jadi kalau bisa dihindari. Tidak berarti, wah gak apa-apa, toh Tuhan sudah nubuatkan. Sudah nubuatkan, tidak perlu saudara yang jadi pengenabel ya. Nah, dalam hal yang kedua yang kelihatan dari ayat ini, saudara, dalam kasus seperti ini, kalau terjadi, kalau saudara diadili demi Yesus, maka saudara, Yesus memberikan perintah untuk memberikan kesaksian bagi mereka. Saudara, kalau sampai diadili, jangan cuma bela diri ini segala macam. Dalam pengadilan itu diperintahkan harus beritakan Injil. Saudara sudah memberitakan untuk Injil, disuruh memberitakan Injil, nanti tambah double, tidak mau tahu. Nubuat ini kalau terjadi, masuk pengadilan, perintahkan Injil di dalam pengadilan. Itu perintah yang Tuhan berikan. Kalau kita tambah mati, ya sudah. Toh lambat atau cepat harus mati. Di samping juga kalau Tuhan belum menginginkan kita mati, tidak bakal bisa mati biarpun ada bom nuklir diledakkan di sebelahnya kita. Mati itu tetapkan Tuhan dan tidak akan terjadi kalau belum kehendak Tuhan. Ya, ini hal yang pertama. Yang kedua, saudara, Paulus taat pada perintah Yesus ini. Dia diadili dan dalam pengadilan dia memberikan kesaksian tentang Yesus kepada penguasa dan raja, kepada siapa dia dihadapkan, khususnya Festus dan juga Agripa. Felix ya, saya kira ya, bukan Festus ya, mungkin salah. Saudara, beberapa poin, saudara. Pertama, poin A, saudara, Paulus menceritakan keadaannya sebelum dia bertobat. Pada waktu dia masih menentang kekristenan, menangkapi orang-orang Kristen, menyiksa, maksa mereka menyangkal, bahkan membunuh mereka. Itu ayat 4, ayat 5, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Dia ceritakan cukup panjang aktivitas dia menentang kekristenan. Kedua, dia menceritakan juga tentang peristiwa di mana dia melihat Yesus yang menyebabkan pertobatannya. Itu ada dalam ayat 13 sampai dengan ayat 18. Dan pada peristiwa itu juga dia mendapatkan panggilan atau perintah dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Itu ada dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dan itu sebabnya dia memberitakan Injil, dan itu menyebabkan dia ditangkap. Ini ada dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Poin ketiga, poin C, saudara. Dalam menceritakan semuanya ini, Paulus jelas bukan cuma cerita, bukan cuma melakukan pembelaan dalam pengadilan. Dia memberitakan Injil kepada para pendengarnya. Dan terlihat dari mana? Beberapa hal. Pertama, dia sebut Yesus sebagai Tuhan. Saudara, seorang Injil kepada siapa? Tidak peduli dia ngakui atau tidak ngakui, kita harus memberitakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa. Harus. Jangan takut lalu akui dia sebagai Tuhan. Ya, lalu cuma ngomong Yesus. Gak berani ngomong Tuhan Yesus. Ada yang berani ngomong Tuhan, Yesusnya enggak. Saudara, kita harus berani katakan Yesus, dan dia adalah Tuhan, dia juga adalah Allah, dia jadi manusia, dia satu-satunya juru selamat. Harus. Paulus sebut Yesus sebagai Tuhan di hadapan orang-orang yang tidak percaya hal itu. Dia tidak peduli. Kedua, dia mengutip kata-kata Yesus yang berbicara tentang keselamatan atau pengampunan dosa karena iman kepada Yesus. Kita bacakan ayat 17b dan ayat 18 ya. Dan aku akan mengutus engkau pada mereka
untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Perhatikan ya, kekristenan ini tidak pernah mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tidak pernah juga mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan baik, tapi mengajarkan keselamatan hanya karena iman. Saudara, satu-satunya agama, dan dalam hal ini Kristen bertentangan dengan semua agama lain termasuk Katolik, dan termasuk juga sekte-sekte model seperti Saksi Yehova dan sebagainya, karena mereka percaya iman dan perbuatan baik. Kristen yang benar tidak. Ingat semboyan reformasi, sola fide, hanya iman. Selamat hanya karena iman, bukan perbuatan baik, bukan iman dan perbuatan baik. Ayat dasarnya banyak, saya berikan satu saja di sini. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, oleh iman. Seakan-akan kurang dia tambahi, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, kan bisa cukup sih. Seakan-akan kurang ditambahi lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu dan itu bukan hasil usahamu, sebenarnya sama. Dengan kata-kata yang sama tapi diulang dengan kata-kata yang berbeda tapi artinya sama. Paulus menekankan, oleh iman perbuatan baik buang sejauh bisa. Bagian akhirnya, jangan ada orang memegahkan diri. Saudara yang nonton DVD, kalau saudara waktu nonton DVD debat itu ya, kalau saudara melihat bagaimana si Andrew Liao itu khususnya mengatakan, saya percaya Yesus, saya selamat, dan saya akan tetap selamat karena saya mau. Kalau saudara tidak bisa melihat adanya nada sombong, angkuh di situ, saya pikir saudara orang yang buta, atau tuli, atau tolong. Nah, kelihatan menyolok sekali. Wah, aku yang mau, tapi model murah. Ya, orang-orang seperti ini tidak sadar betapa dirinya itu rusak luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan dan pekerjaan Allah, kita beriman pun tidak bakal bisa, mempertahankan iman pun tidak bakal bisa. Semua tergantung Allah. Itu kalau kita, kalau mereka tidak, ya, aku mau. Anehnya orang lain tidak boleh mau, ya, dia tok yang boleh mau. Kak gereja mau semua untuk tetap bertahan percaya. Yang lain terbuka kemungkinan untuk hilang. Dia lebih bagus dari orang lain atau bagaimana? Ya, itu omongan yang lucu. Saudara, kalau memang kita percaya selamat itu hanya karena iman, dan iman itu pun dianugerahkan, lalu di mana kita bisa memegahkan diri? Jadi saudara, kata-kata jangan ada orang yang memegahkan diri itu membuktikan selamat dan tetap selamat itu tetap hanya karena iman saja. Dan iman itu diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan, juga dipertahankan oleh Dia. Tidak ada jasa kita apapun, baik dalam berimannya maupun dalam mempertahankan imannya. Semua dari Tuhan. Dan karena itu bagian awalnya, karena kasih karunia. Ya, kasih karunia, tidak ada jasa kita apapun. Kasih karunia itu sesuatu yang baik dalam diri, sesuatu dalam diri Allah, membuat Dia itu mau memberikan yang baik kepada orang yang tidak layak dapat. Nah, kalau perbuatan ikut ambil bagian, oh, kita punya kelayakan. Itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia dan perbuatan itu kayak minyak dan air, tidak bisa dipersatukan. Ada satu, satunya hilang. Begitu ada yang satunya yang minggir. Itu ada dalam Roma 11 ayat 5 dan ayat 6, saudara bisa baca sendiri. Hal yang ketiga, saudara, Paulus berbicara tentang keharusan untuk bertobat dari dosa. Jadi saudara percaya pada Kristus, bertobat dari dosa, itu gandengannya ya, betulnya ya. Tidak bisa orang percaya tapi tanpa ada pertobatan. Dan ini yang saya heran dari kelompoknya Liao ini ya. Kemarin Ezra bilang, ini dan Joshua ini
penginjilnya GBIA ya, berkoar bahwa saya setelah pertemuan di Surabaya katanya ngomong kepada dia, wah saya sudah keluar masuk macam-macam gereja, belum pernah melihat gereja yang pengajarnya sebagus gerejanya mereka. Dan Esra bilang ini jadi heboh di Facebook, Pak Budi mesti keluarkan statement. Ya apa caranya? Saya gak ngerti cara main Facebook kok. Ya sudah gini aja lah, email ke aku katanya. Ini aku yang masukkan. Tak maki-maki dan jesuatnya saudara. Ya benar. Saya tidak pernah melihat gereja seperti itu. Brengseknya dalam hal dusta, fitnah, dan menipu orang. Semua omongan mereka tidak bisa dipercaya. Baik tokoh-tokohnya maupun anak buah, sebut namanya semua, dan Jesuat, Dede Wijaya, masukkan semua, sikat semua. Dan saya katakan, dan Jesuat itu kayak anjing buduk yang asal dikasih makan dia mau jilat itu para liau, baik kaki, tangan, kepala sampai. Jadi kalau kata-kata saya kurang keras, nanti orang pikir saya masih pro. Saya kasih kata-kata sengaja kurasnya luar biasa. Dan mereka tahu apa sikap saya tentang gereja brengsek ini. Dan saya di sana mengatakan, sebetulnya terus terang jujur saja, kalau mau lihat ajaran gereja ini, biarpun tidak bagus dan banyak ajaran yang nyeleneh, misalnya mereka percaya Rabu Agung bukan Jumat Agung ya. Yesus matinya hari Rabu. Manyol saudara ya. Dan itu sudah saya bantah di internet. Tapi tetap ajaran mereka tidak bisa saya sebut sebagai sesat. Paling-paling saya sebut bau sesat. Tapi saya katakan dari dusta fitnah yang mereka lakukan secara terang-terangan, secara terus-terusan dan tanpa ada penyesalan, saya tidak percaya para liau ini adalah orang Kristen. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, ya, jatuh lainnya dengan yang disengaja terus-menerus, kayaknya jadi hobi saudara. Dusta dan fitnahnya mereka di semua tulisan mereka, semua pembicaraan mereka. Dusta fitnah banyak-banyaknya. Saya tidak habis pikir orang bisa melakukan seperti itu, gimana bisa Kristen? Itu omong kosong. Jadi saudara, pertobatan jelas harus ada ya. Kalau memang ada iman, buktinya adalah kita bertobat. Bukan berarti kita suci murni, tidak ada yang bisa. Tapi setidaknya ada perubahan ke arah yang positif. Dan bukan terus-terusan dipegangi dosa semacam demikian tanpa ada keinginan untuk membuang. Saudara, ayat 16 mengatakan demikian. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga pada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bertobat, berbalik dari tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus, lalu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan ini juga ada kira-kira dalam Matius pasal 3 ya. Hasilkanlah pertobatan yang sesuai ya. Jadi ngomong bertobat, hasilnya ini harus ada. Suci tidak mungkin, tapi perubahan hidup ke arah positif. Sedih pada waktu melakukan dosa, sangat benci pada dosa-dosa yang jadi kelemahan kita. Ada atau tidak dalam diri saudara? Ada atau tidak keinginan menguduskan? Gagal itu urusan sekunder saudara. Tapi keinginan untuk menjadi lebih kudus itu harus ada. Kalau saudara karena kelemahan saudara jatuh, ngamuk kepada orang, benci pada orang, bahkan bunuh orang, berzina, tidak tahu apapun. Tapi kalau itu namanya jatuh, selalu terjadi dalam diri siapapun. Daud juga bunuh orang dan berzina. Apa dia tidak diampuni? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apa dia tidak diampuni? Saudara, kita semua orang berdosa sampai kita mati. Tidak bisa tidak. Tapi memang bukti harus ada. Adanya Roh Kudus mendorong kita untuk memperbaiki diri. Jadi keinginan untuk lebih kudus itu harus ada. Perkara tidak berhasil itu urusan kedua. Yang cilaka kalau keinginan menjadi lebih kudus itu tidak ada belas. Kalau itu tidak ada belas,
saudara bukan orang Kristen, saya jamin itu hampir masuk surga. Yang keempat, saudara, Paulus berbicara tentang penderitaan dan kebangkitan Mesias, dan bahwa Injil akan diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dalam ayat 23 ya, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang pada bangsa ini dan pada bangsa-bangsa lain. Ayat 8, mengapa kamu mengaku mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Sangat mereka tidak percaya, khususnya orang-orang Saduki. Imam-imam itu banyak dari golongan Saduki. Mereka sangat tidak percaya kebangkitan. Yang itu yang paling menentang kebangkitan. Bahkan kebangkitan umum nanti itu juga disangkal. Saduki itu percaya hidup itu cuma di dalam dunia ini. Selesai, game over, habis total. Tidak ada kehidupan yang akan datang. Tapi saudara, Paulus berkata, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati, baik dalam kasus kebangkitan akhir maupun dalam kasus kebangkitan Yesus. Saudara, Tuhan itu maha kuasa kan ya? Kalau dia maha kuasa, apa sukarnya bagi dia membangkitkan? Dia memang tidak selalu mau, tapi yang jelas dia punya kuasa lebih dari cukup membangkitkan orang dari antara orang mati. Jadi saudara tidak percaya kebangkitan dan mengatakan, tidak masuk akal. Akalmu terlalu kecil, dan akalmu tidak mencakup kemahakuasaan Allah. Kalau akal ini mencakup kemahakuasaan Allah, dimasukkan juga dan diperhitungkan, lalu akal itu harus berpikir, apa tidak masuk akalnya? Kalau Allah yang maha kuasa, yang bisa ciptakan langit dan bumi dengan hanya berkata, jadilah, sekarang membangkitkan orang yang mati, apa tidak masuk akalnya? Tidak ada. Sekarang poin kelima, saudara. Semua yang dia katakan tentang Mesias ini sesuai dengan kata-kata para nabi dan Musa. Maksudnya perjanjian lama. Yang kita baca ayat 22b dan ayat 23. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, sekarang kita masuk pada tanggapan pendengar Paulus terhadap Injil yang dia beritakan. Kalau saya memberitakan Injil, tanggapannya selalu bisa macam-macam. Oh ya, ini ternyata Festus ya, bukan Felix ya. Pertama saudara, ini adalah tanggapan dari Festus. Poin A, dia menganggap Paulus gila karena ilmunya yang banyak. Perhatikan ayat 24 ya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Saudara, orang Kristen memang bisa dimaki karena pengetahuannya yang banyak tentang firman Tuhan. Misal dimaki, misalnya kita yang belajar firman banyak, kalau berhadapan dengan karismatik lalu wah debat, biasanya belajar banyak kamu tuh ahli Taurat. Saudara, apakah kalau belajar banyak harus ahli Taurat? Memang kemungkinan itu ada. Orang belajar banyak hanya kepalanya yang besar, lalu tidak ada prakteknya dan sebagainya, ya jadi ahli Taurat. Tapi saudara, siapa yang mengharuskan itu terjadi? Belajar banyak, kalau itu diimani, dilaksanakan, diberitakan, itu omong kosong kalau ahli Taurat. Paulus sendiri tidak belajar banyak gimana? Dia pintar, dia belajar banyak. Saudara, kalau saudara menginjil ya, memang harus berusaha sebenar mungkin dalam cara, dalam isi dari Injil itu, semuanya dilakukan dengan sebenar mungkin. Tapi saudara, selalu ingat, saudara menyampaikan firman, saudara menyampaikan Injil, sudah diatur sebenar mungkin, tidak ada salahnya, diusahakan sesempurna mungkin gitu ya. Ingat satu hal, para musuh kita selalu bisa menemukan sesuatu untuk mencela kita atau mencela dia, selalu. Coba kita lihat ayat ini ya, Matius 11 ayat 18 dan 19a. Ini kata-kata Yesus.
Ketika Yohanes datang, Yohanes Pembaptisnya, kan dia datang sebelum Yesus ya, beda 6 bulan dok. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya dia tuh sering puasa ya. Nggak berarti tidak makan dan minum terus ya, mati. Dia sering puasa. Dan mereka berkata, dia kerasukan setan. Puasa dilanda kerasukan setan. Kemudian anak manusia, Yesus ya, datang. Dia makan dan minum. Yesusnya tidak puasa seperti Yohanes. Ya, dia memang pernah puasa 40 hari, tapi cuma 1 kali itu saja. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahat dan peminum, sahabat memujukai, dan orang berdosa. Bayangkan ya, ini hamba Tuhan yang satu datang, dia banyak puasa, kerasukan setan kenceng. Yang kedua datang, Yesus kan sendiri, hidup yang sempurna, dia makan dan minum seperti orang biasa. Merangsang makan minum, kayak sapi makan. Saudara, apapun yang kita lakukan ini salah, lakukan itu salah. Dan itu sudah banyak ya. Kalau pendeta kurus, wah, pendeta kurus gak ada berkat. Nek lemu, ngerangsang gak bisa menguasai diri. Gak ada kemarinnya. Pendeta makan di warung, wih sini pendeta makan di warung gak ada gengsinya. Pendeta makan di restoran, pendeta kok foya-foya. Nah, nek pendeta bercucu terus, pendeta kok gak ada sukacita sama cucu terus ya. Tapi kalau pendeta ketawa ngakak, yo bu sini. Saya gak pernah peduli orang kalau dengar saya ketawa ngakak lalu ngeritik, tak pisu dari mimbar sama saya. Saya gak ngurus. Siapa yang mengatakan pendeta tak boleh ketawa ngakak? Itu ayat dari mana? Dan sudah selalu ada alasan bagi orang yang memang mau maki-maki. Kita tetap memang harus mengusahakan sesempurna mungkin. Tapi tetap jangan kaget kalau tetap ada orang-orang yang akan kritik dan sebagainya. Dan ini tidak pernah boleh membuat kita mundur. Aduh, kecil hati dikritik orang gini gitu, wes gak usah. Ya, selalu saudara, pelayanan apapun selalu bisa mendapatkan kritikan orang. Kalau sudah mundur, sudah dikalahkan. Dan itu tujuan pengkritik dan makhluk brengsek di belakang pengkritik ini, setan. Itu tujuannya. Selalu muncul kritikan, serangan, kata-kata pedas, tidak enak. Dan dia gunakan orang, dia gunakan anak-anak Tuhan. Jangan heran. Ya, Matius ini berkata demikian. Rasul-rasul yang adalah nelayan-nelayan diremehkan karena mereka tidak terpelajar. Paulus yang adalah orang universitas dan keturunan Farisi diremehkan sebagai mempunyai pengetahuan terlalu banyak. Nelayan terlalu goblok, Rasul Paulus terlalu pintar. Dua-dua tidak mau ya, lebih dari yang bisa memberi kebaikan kepadanya. Demikianlah musuh-musuh dari pelayan-pelayan Kristus akan selalu mempunyai satu dan lain hal untuk mencela mereka. Kalau khotbah kegampangan, khotbah gampangnya gak ada isinya. Barang kasih khotbah yang wangil, waduh dijadiin sekolahan. Khotbah kependekan, gak niat khotbah. Khotbah kepanjangan, waduh khotbah gak mari-mari dojo, waduh neng ngoceh cek dawa nih. Selalu ada saudara, ya. Nggak selalu ada saja orang mencela. Jadi saudara, kita mesti belajar ya. Nggak dalam segala hal saudara ya, saya tekankan ya. Tapi dalam hal-hal tertentu, mendengarkan kritikan atau jawab kalau memang bisa. Nah saya tahu tak jawab, tapi nek nggak bisa jawab karena orang ngomong di belakang, cuek. Ya harus jadi orang bisa cuek. Ini ilmunya masih belajar. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Saya sudah terlatih dari sejak saya di Malang. Fitnah, gosip. Selalu saya menghadapi dengan cara ini. Tahu orangnya, tak datang nih sama saya. Tidak tahu, karena ngomong belakang. Cuek, go to hell, persetan. Gak ngurus. Dan saya tetap jalankan apa yang saya lakukan. Bukan tidak mau terima kritik. Kalau kritik itu bagus, tentu harus diperhatikan ya, tapi kritikan yang tidak masuk akal itu, yang tidak punya dasar Alkitab dan sebagainya, yang dibuat-buat, itu harus bisa tidak kita hiraukan.
Kalau saudara tidak belajar ilmu cuek ini, gampang sekali tersinggung, lalu mundur. Ya, saudara, ini harus diperhatikan. Karena poin yang kedua, orang Kristen juga sangat mungkin dimaki gila, seperti Paulus dimaki tadi ya. Pada waktu apa? Pertama, saudara, poin A. Pada waktu dia bicara tentang hal-hal rohani yang tidak dimengerti, tidak dipercaya oleh orang-orang dunia. Seperti pada waktu dia mengatakan Yesus sebagai Allah yang jadi manusia. Saudara, kalau saudara ngomong keluar kepada orang-orang yang kafir, Yesus itu Allah jadi manusia. Allah jadi manusia, kok gendeng kok. Gendeng karepmu nanti dilihat masuk pengadilan akhir zaman, kamu yang masuk neraka atau saya. Saya sudah mentok ya gitu kan. Ya, tapi saya percaya mutlak dia Allah menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, sejak inkarnasi sampai selama-lamanya. Kedua, saudara, lebih lagi kalau saya menyatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Wah, ini ngundang orang ngamuk, saudara. Tapi ini ajaran kita. Apakah dengan ini kita menyerang agama lain? Ya. Tapi kita tidak usah ngomong ya. Agamamu A masuk neraka, agamamu B masuk neraka. Wah, ini jadi masalah. Kalau saya ngomong Yesus satu-satunya jalan ke surga, agama apapun tidak bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Sekedar beragama Kristen itu tidak masuk surga. Yesus yang menyelamatkan, bukan agamanya, bukan gerejanya, bukan baptisannya, tapi menyatakan Yesus sebagai satu jalan. Itu harus. Tapi saudara, ini paling mengundang kemarahan orang, bukan hanya orang-orang kafir ya, tapi Kristen yang liberal, Katolik, sangat mungkin marah. Tapi saudara, Kristen yang liberal dan Katolik itu ya kafir, berdoa ya saudara. Yesus satu-satunya jalan, mereka tidak mau terima. Mereka anggap kita fanatik, picik dan sebagainya. Tapi saudara, itu mutlak ajaran dari Alkitab. Kalau ini salah, Yesus dusta. Pada waktu mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mengatakan Roh Kudus adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus ada dalam diri saya, model Roh Kudus, ada Allah dalam dirimu. Nah, ini mesti jadi bahan ketertawaan orang dan sebagainya. Juga saudara, kalau kita berkata Tuhan bicara kepada saya, Dia melarang saya, Dia menjanjikan saya, Dia menyuruh saya, menyatakan sesuatu pada saya, harus diakui saudara. Zaman ini ada banyak orang Kristen yang cuma ngaku-ngaku, atau mereka cuma ngaku-ngaku Tuhan bicara, atau yang bicara itu setan yang menyamar sebagai Tuhan. Tanya, sehingga mayoritas harus diabaikan. Yang bilang Tuhan bicara, apalagi tiap hari Tuhan bicara, saya tidak percaya. Saudara, zaman dulu dan zaman sekarang bedanya apa? Mengapa zaman dulu Tuhan sering bicara secara mujizat, pakai malaikat, bicara suara, tampakkan diri dan sebagainya? Mengapa sekarang enggak? Sekarang pun bisa kalau dia mau, tapi jelas frekuensi tidak seperti dulu. Karena apa? Dulu belum ada firman tertulis. Setelah firman tertulis itu lengkap, Alkitab itu lengkap. Kalau Tuhan terus bicara pakai cara-cara mujizat itu, apa efeknya? Efeknya orang akan abaikan Alkitab ini. Tuhan tidak menuliskan Alkitab setebal itu lalu untuk diabaikan. Dia sekarang tetap bisa pakai cara supranatural, tapi pada umumnya dia bicara melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara, sampai sekarang pun Tuhan bisa bicara. Entah pada waktu saya mempersiapkan khotbah yang ini atau yang satunya yang sore nanti, saya merasakan ini kayaknya Tuhan bicara kepada saya dalam persoalan Bali ini. Dan malamnya lalu istirahat telepon dan sebagainya. Jadi tetap bisa saudara, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Nah, banyak yang bualan, tapi tidak berarti semua bualan, dan tidak berarti Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita. Contoh yang lain saudara, kepercayaan terhadap mujizat-mujizat dalam Alkitab, termasuk pembangkitan Kristus, pembangkitan Lazarus dan sebagainya. Saya kira salah satu hal yang menyebabkan Festus mengatakan Paulus itu gila,
adalah karena dia percaya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan memang dipikir-pikir kelihatannya kalau logika saja, wah gendeng. Saudara-saudara jalan-jalan di Kembang Kuning, saya percaya itu orang-orang yang di kuburan itu tahu-tahu bangkit lagi, lalu jalan, lalu bisa makan dan sebagainya. Saya percaya. Mestinya ya tidak percaya. Tapi kalau Tuhan mau, bisa benar. Jelas dia bisa. Ya. Lalu juga kita akan mendapatkan makian, celaan, sindiran kalau kita percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Apalagi kalau kita percaya Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Laki-laki nyerang agama lain atau enggak? Ya nyerang memang. Tapi kita tidak usah berkata kitab suci A itu bukan, kitab suci B salah. Itu enggak ada kegeran. Tapi kita mengatakan Alkitab kita satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lain yang kita akui. Itu harus sama seperti Yesus satu sejalan. Ya, saudara ingat ya, Alkitab kita bukan cuma beda, tapi bertentangan dengan semua kitab suci agama lain manapun. Sehingga kalau bertentangan lalu dua-dua benar itu kan mustahil. Itu akalnya ada di mana, logikanya ada di mana. Kalau bertentangan, salah satu atau dua-dua salah. Karena bertentangan, kalau kita percaya Alkitab, tidak bisa percaya yang lain. Dan memang bertentangan. Karena itu saya ditanya orang, saya terang-terang, saya tidak percaya kitab suci agama lain manapun. Saya hanya percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena poin bicara, dia mempunyai semangat yang luar biasa mentaati Tuhan atau melayani Tuhan. Jadi kalau orang Kristen punya semangat, itu sebetulnya bagus ya. Tapi lalu muncul fanatismenya nih, tuduhan fanatisme ini muncul ya. Jadi orang Kristen yang semangat dalam mentaati Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan, seperti misalnya mau berikan persembahan persepuluhan itu ya, gendeng 10% dikasih oleh Tuhan, dimakan sama pendeta, maka Pak Budi lemu tuh. Nah muncul omongannya tidak karu-karuan, biasa, selalu muncul saudara ya. Mau pergi ke gereja dengan rajin tiap minggu, diajak piknik kita tidak mau, diajak pesta kita tidak mau, kita pergi ke gereja, itu pasti mengundang kritikan. Mau rajinlah datang dalam PA juga menjadi kritikan. Apalagi sudah tahu-tahu mau jadi pendeta, tuh ya, mau jadi misionaris. Waktu saya dulu ITS tingkat 5 dan tinggal membuat skripsi, mulai pergumulan saya menjadi hamba Tuhan itu muncul. Dan setelah bergumul 7 bulan, Januari tahun 1978, saya yakin secara mutlak Tuhan tidak menghendaki saya menyelesaikan studi saya, dan Dia memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Yakin mutlak luar biasa. Tapi saudara, ini menyebabkan bukan orang lain saudara, ayah saya sendiri ngomong dengan family, memang gila. ITS tingkat 5 ditinggal. Lucunya saudara, waktu kami makan, waktu itu kami kalau mau makan selalu saat teduh duluan ya, baca buku saat teduh, doa, lalu baru makan. Dan yang mimpin giliran, yang Kristen sungguh-sungguh yang mimpin, karena di gereja di rumah saya ini ada yang KTP, ada yang kafir, ada yang Kristen sungguhan. Yang Kristen sungguhan yang mimpin. Nah waktu itu giliran saya yang mimpin. Dan saya ya enggak melihat saat teduhnya lebih dulu, enggak saudara. Saat teduhnya tanggal berapa ya, saya baca tanggal berapa. Saya doa, saya bacakan saat teduhnya. Ayatnya persis adalah ayat di mana Festus memaki Paulus sebagai gila. Dan saat teduhnya mengatakan, orang Kristen sering dikatakan gila oleh dunia, tapi sebetulnya yang gila adalah dunia dan bukan orang Kristen. Saya membacakan itu saudara. Sementara papa saya yang tadi barusan maki saya gila. Seakan-akan saya ngomong, yang gila bukan aku, kamu yang gila. Tapi bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Saudara, waktu saya membacakan, saya begitu terharu, kok Tuhan tuh bisa-bisanya ya bela saya dalam sikon itu. Waktu penulis buku saat terdiri menulis tidak tahu berapa tahun yang lalu,
Tuannya sudah tahu ini bakal dibaca oleh seorang anaknya yang dimaki gila karena mau jadi hamba Tuhan. Dia pimpin orang itu untuk mulai seperti itu, membela anaknya yang dimaki gila. Saudara, jangan peduli dunia anggap saudara gila. Yang penting Tuhan anggap saudara apa. Itu yang penting. Ya. Lalu saudara, kalau seseorang rela mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan, maka ini juga kemungkinan dianggap gila itu pasti sangat-sangat banyak. Tapi perhatikan saudara, apa yang dikatakan Albert Barnes di bawah ini saudara. Penghuni dari suatu rumah gila sering berpikir bahwa semua orang lain gila, kecuali diri mereka sendiri. Tetapi tidak ada kegilaan yang lebih besar, dan tidak ada ketidakwarasan yang begitu hebat atau mengerikan, sehingga mengabaikan kepentingan kekal dari jiwa demi kesenangan dan kehormatan yang bisa diberikan oleh hidup ini. Ngerti? Kalau saudara mengabaikan kekekalan, pentingkan yang sekarang, kekayaan sekarang, hormat dan pujian yang sekarang, tapi abaikan yang nanti, tidak ada kegilaan lebih besar dari itu. Itu kata-kata dari Albert Barnes. Saudara, hidup kita berapa tahun sih? Kalau bisa hidup sampai 100 itu luar biasa panjang. Kalau saya tidak kepingin jauh-jauh ke sana, saudara, tinggal berapa tahun lagi? Saudara sekarang umur 20, umur 30, 40, 50, 60, 70. Tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 5 tahun? Tinggal 10 tahun? Tinggal 50 tahun? Singkat. 50 tahun singkat. Nanti triliunan zaman. Dan kalau saya konsentrasikan hidup itu untuk sekarang dan bukannya untuk nanti, saudara memang tidak waras. Sekarang kita masuk dalam jawaban Paulus pada poin B. Ayat 25 dan 27. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja, maksudnya Agripa, juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Pertama, jawaban Paulus pada Festus dalam ayat 25 menunjukkan penguasaan diri, kesabaran dan sopan santun yang tinggi ya. Sebetulnya ini saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak gila. Tapi saudara, memang ya, kalau kita dimaki, difitnah dan sebagainya, kalau memungkinkan untuk membela diri, bela diri. Kalau kita difitnah dan fitnah itu menjelekkan kita tanpa ada hubungan dengan Tuhan, biarkan. Tapi biasanya suka terjadi karena kita orang Kristen, apalagi kalau saya sebagai hamba Tuhan. Kalau fitnah itu beredar, bukan hanya menjelekkan saudara, akhirnya bawa efek menjelekkan Tuhan dan menjelekkan kekristenan. Tidak bisa kita tidak bela diri. Paulus pada waktu dikatakan gila, dia tidak seperti orang karismatik yang banyak ya. Kalau dimaki gila, haleluya, ini jawabannya orang tidak punya utang, ya memangnya gila. Ya, kalau saya dimaki gila, apa dasarnya kamu ngomong gila? Seperti tempo hari saya dimaki tolol. Saudara tahu siapa yang saya maksudkan? Saya katakan dengan tegas, tunjukkan tololnya di mana. Dan saya bantah terus, mau ngamuk, mau joger balik, saya tidak peduli. Saudara, jangan biarkan makian yang tidak pada tempatnya. Itu bukan cuma bisa merusak reputasi saudara, tapi karena saudara membawa nama Kristen, Kristus dalam diri saudara, itu bisa merusak reputasi Kristen dan Kristusnya. Jadi pembelaan itu harus ada. Bukan berarti kita berantem dengan dia, tapi pembelaan harus ada. Stephen Leo dan pakai fitnah dan karu-karuan Calvinisme, ini tidak bisa tidak berhubungan langsung dengan kekristenan. Saya bela mati-matian, serang habis-habisan. Dan saya belum selesai dengan nyerang mereka. Tulisan-tulisan mereka akan saya bantah satu-satu, masukkan internet semua, supaya orang melihat Calvinisme yang sebenarnya itu bagaimana.
sama sekali beda dengan yang mereka gambarkan. Yang kedua, saudara, seluruh jawaban ini juga menunjukkan strategi atau taktik dan kebijaksanaan Paulus dalam melakukan penginjilan. Jadi saudara, strategi, taktik, kebijaksanaan dalam penginjilan harus ada. Cuma bedakan bijaksana dan bijak sini. Biasanya orang, bijaksana, nggak nginjil. Kalau bijaksana sampai nggak nginjil, itu bijak sini. Nginjilnya harus, cuma caranya bagaimana dan bagainya itu harus dipikirkan baik-baik, cara yang terbaik. Ya, dari kata-kata Festus tadi dia tahu Festus akan sukar atau bahkan tidak mungkin dipertobatkan. Yang nginjil dimaki gila. Ya memang orang seperti ini bisa saja bertobat, tapi kira-kira bukan saat itu. Kalau sampai maki seperti itu belum ada pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, apa yang dia lakukan? Dalam ayat 26-27, dia meninggalkan Festus dan mengalihkan kata-katanya kepada Agripa. Soalnya ya dua orang, yang satu menyerang. Alihkan saja ke sini. Ini lain kali ditangani lagi bisa kalau sudah gilanya hilang. Setelah lama dia gila, kita ngapain ngomong sama orang gila? Arahkan pada satunya. Ya, teman saya dulu pernah cerita di Amerika nih ya, dia didatangi saksi Yehova. Dan seringkali saksi Yehova itu yang satu senior, yang satu junior. Junior itu bukan maksudnya junior dalam hal umur ya. Junior dalam arti dia baru sebagai saksi Yehova. Tapi kali itu juniornya memang junior dalam hal umur. Anaknya yang dibawa memang lebih kecil, ya masih nggak tahu umur berapa lah. Teman saya ini tahu, wah kalau yang seniornya ini barang atos. Setiap dia ngomong pada yang kecil, ditunjuk saudara. Yesus mati bagi kamu, percaya Yesus, kalau tidak kamu masuk neraka. Terus disikat juniornya, bukan seniornya. Nah saudara, ini strategi. Paulus juga melihat Festusnya ini begitu keras, dia alihkan kepada Agripa. Karena mari kita membahas kata-kata Paulus kepada Agripa di dalam ayat 26 dan ayat 27. Ayat 26b ya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Saudara, ada dua pandangan tentang apa yang dimaksud Paulus dengan kata-kata ini. Pertama, ada yang menganggap bahwa ini menunjuk pada pengalamannya sendiri yang dia ceritakan dalam kesaksiannya, ketemu Yesus dan sebagainya. Kedua, ada yang menganggap ini menunjuk pada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mengingat bahwa Paulus menyambung kata-kata ini dengan kata-kata, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Ini pasti menunjuk pada perjanjian lama ya. Dalam ayat 7a, saya berpendapat yang Paulus maksudkan dalam ayat 26b itu tentang Mesias. Karena itu memang ada dalam perjanjian lama. Kalau pertobatan Paulus itu mana ada dalam perjanjian lama. Karena poin B, ayat 27, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Saudara, beberapa poinnya. Pertama, perhatikan bahwa dalam ayat 26 Paulus bicara tentang pengetahuan Agripa. Tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Ya, jadi dia tahu, Agripa tahu. Tapi sekarang dalam ayat 27 dia menanyakan tentang iman atau kepercayaan Agripa terhadap hal itu. Saudara, kalau menginjili orang, tidak cukup orangnya tahu, tanya dia percaya atau tidak. Satu hal yang menarik ya, waktu Paulus tanya ayat 27 itu bilang apa dia? Percayakah engkau? Itu pertanyaannya. Dia tidak bertanya, maukah engkau percaya? Tidak pernah ada sepanjang saya ingat ya, dalam Alkitab ditanya, mau atau tidak mau engkau percaya? Tidak. Percayakah engkau? Berarti Calvinisme lebih benar ya. Kalau Arminian, percaya tidak percaya tergantung kemauanku. Aku mau ya aku percaya, aku tidak mau aku percaya. Tidak pernah ada kemauan dipersoalkan. Dalam kasus saya sendiri, saya dengar Injil, belajar. Saya tidak pernah ada saat saya mempertimbangkan mau atau tidak ya. Kalau saya mau jadi Kristen, percaya Kristus untuk meruginya ini. Kalau saya tidak mau untuk meruginya ini, akhirnya, ya wis, aku mau. Tidak pernah ada saat
Saya belajar, tahu-tahu saya menjumpai, saya sudah percaya. Nggak ada pernah pergumulan mau atau tidak mau. Kalau jadi hamba Tuhan lain cerita, tapi waktu menjadi Kristen, percaya Kristus, bukan urusan mau atau tidak mau. Tuhan menganugerahkan iman. Saya tahu-tahu percaya. Jadi saudara Paulus tidak bertanya, maukah engkau percaya? Tapi tanya, percayakah engkau? Dia tahu Agripa ngerti. Sekarang dia tanya, percaya atau tidak? Jadi saudara, kalau saudara cuma tahu, tapi tidak percaya, gunanya apa? Bukan cuma tidak ada gunanya, itu merugikan. Karena saudara tahu tidak mau percaya, hukumannya tambah berat. Karena kita dituntut sesuai dengan terang yang kita terima. Makin banyak terang, makin besar hukumannya kalau kita ternyata tidak percaya. Saudara, gereja ini menekankan pengetahuan. Baik Injil, firman Tuhan, banyak detail, bahas ayat dan sebagainya. Saudara tahu banyak, bagus. Tapi saudara, yang penting bukan tahu, percaya atau enggak. Tapi memang untuk percaya harus tahu. Makanya saya kalau dapat orang gitu ya, baru ya, orang itu boleh ngengkel terus sama saya, bantah terus. Tapi pokoknya pada waktu acara firman dia bisa dengar, terus konsentrasi. Saya tetap lebih senang yang seperti itu daripada orang yang nggak ngengkel tapi setiap acara firman nonton tidur, ada yang ngorok segala macam. Orang yang tidak bisa mendengar ini paling cilaka. Sudah mau diapakan? Berarti pengetahuan tidak bisa ada dalam diri dia. Kalau dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa juga percaya. Tahu itu syarat, tapi tidak cukup. Setelah tahu harus percaya. Saya tahu tentang Kristus. Dia Allah manusia, jadi Allah jadi manusia, mati disalib, menebus dosa, pikul hukuman kita. Tapi saudara percaya atau tidak? Kalau tidak, saudara cuma hampir jadi Kristen. Poin kedua, tapi mengapa dalam ayat 27 yang ditanyakan bukan iman kepada Kristus, tapi kepada nabi-nabi? Kenapa tidak ditanya iman kepada Kristusnya gimana? Terus ditanya iman kepada nabi-nabi. Saudara, tidak beda. Ya, saya berikan kutipan Adam Clarke. Jika ia percaya kepada nabi-nabi, lihat Kisah Rasul 26 ayat 22-23, dan percaya bahwa penerapan Paulus tentang kata-kata mereka kepada Kristus Yesus adalah benar, ia harus mengakui kebenaran dari agama Kristen. Albert Barnes, percayakah engkau pada nabi-nabi, nubuat-nubuat mengenai karakter, penderitaan, dan kematian Mesias? Kalau ini dipercaya, berarti percaya juga pada Kristus. Tidak bisa tidak. Jadi saudara, pertanyaan ini cuma ya beda cara, tapi intinya sama. Percaya firman Tuhan. Pada waktu orang itu sudah tahu firman Tuhan tentang Injil, berarti dia percaya Injil. Dan percaya Injil, berarti dia percaya Kristus. Jadi saudara, dalam Injil memang lebih, kalau saya lebih senang menanyakan secara langsung, percaya Kristusnya atau enggak. Tapi kalau kita yakin orang itu percaya semua yang perlu kita ketahui tentang Kristus, kematiannya, kebangkitan, dan sebagainya. Kamu percaya firman Tuhan? Ya atau tidak? Ini dari Tuhan? Ya atau tidak? Itu bisa. Ya, tidak masalah. Sekarang saudara, kita lihat tanggapan dari Agripa. Ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara, ada banyak pandangan tentang arti dari kata-kata Agripa ini, karena kata-katanya memang kabur atau tidak jelas. Bobot komentar berkata, kata-kata Agripa ini kabur dan dijelaskan dengan bermacam-macam cara. So, pertama-tama saya berikan terjemahan hurufiahnya ya. Indonesia berkata hampir-hampir saja, itu bukan terjemahan hurufiah. Terjemahan hurufiahnya dalam bahasa Inggris, in a little you persuade me to make Christian. Di dalam sedikit atau kecil, little itu bisa sedikit bisa kecil ya. Di dalam sedikit atau kecil, engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen.
tidak dikatakan dalam sedikit itu sedikit apa? Sedikit waktu atau sedikit apa? Tidak diomong. Ini menyebabkan kata-kata in a little, di dalam sedikit atau di dalam kecil, itu ditafsirkan bermacam-macam. Sedikitnya ada 3 tafsiran ya. Pertama, diartikan almost atau hampir-hampir. Ini terjemahan Indonesia mengambil ini. Sehingga ayat 28 Indonesia mengatakan hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. King James sama, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan New King James ini mestinya biasanya sama dengan King James memang ya. Engkau hampir saja meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. John Wesley memberikan komentar sebagai berikut tentang kata-kata Agripa, kalau artinya memang arti pertama ini. Lalu Agripa berkata pada Paulus, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Lihatlah di sini, Festus adalah orang kafir sepenuhnya, Paulus adalah orang Kristen sepenuhnya. Agripa berhenti di tengah-tengah keduanya. Agripa yang malang, tetapi hampir saja diyakinkan. Begitu dekat dengan tanda sasaran, tetapi gagal memenuhi standar. Selangkah saja, selangkah lagi, dan engkau ada di dalam kemurahan. Pembaca, jangan berhenti bersama Agripa, tapi teruslah bersama Paulus. Mungkin saudara di sini sudah lama, dan kalau sudah lama dan saudara tidak tidur dalam kebaktian ataupun PA, saya yakin saudara pasti sudah dengar Injil, karena gereja ini luar biasa banyak Injil. Dan kalau saudara sudah dengar Injil, reaksi saudara bagaimana? Seperti Agripa, hampir-hampir aja aku kebujuk Pak Budi. Begitu? Paulus sungguh-sungguh Kristen, Festus anti kafir, Agripa di tengahnya. Di tengahnya termasuk yang mana saudara? Pro atau anti? Termasuk anti ya. Tidak ada di tengah. Yesus berkata, yang tidak bersama kita, dia melawan kita. Tidak bersama aku, dia melawan aku. Jadi saudara, berhenti mikir tentang simpatisan Kristen. Bahwa orang itu pokoknya aku tidak musuh Kristen, tidak bakar gereja, tidak bunuh pendeta. Tapi pokoknya saudara tidak percaya Kristus, saudara anti Kristus. Tidak peduli saudara musuh gereja, tidak peduli saudara di dalam gereja, saudara percaya Kristus, saudara anti Kristus. Tidak ada tengah saudara. Jadi sebetulnya posisi Agripa ini ada sama dengan posisi Festus. Tetap belum percaya dan belum selamat. Hampir selamat, itu belum selamat dan tidak selamat. Albert Barnes memberikan komentar demikian. Hampir saja engkau hampir meyakinkan aku bahwa kekristenan adalah benar dan meyakinkan aku untuk memeluknya. Argumentasi Paulus begitu masuk akal. Desakan yang dia buat pada kepercayaannya pada nabi-nabi begitu tidak bisa ditolak, sehingga ia hampir diyakinkan terhadap kebenaran dari kekristenan. Tetapi seperti dalam ribuan kasus lain, ia tidak sungguh-sungguh diyakinkan untuk menjadi seorang Kristen. Ia termasuk dalam hampir saja. Apa yang menghalanginya untuk sungguh-sungguh diyakinkan, kami tidak tahu. Itu bisa karena bukti yang tidak cukup jelas bagi pikirannya, seperti yang ia inginkan, atau bahwa ia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya, atau bahwa ia terlalu sombong untuk menggolongkan dia sendiri dengan para pengikut dari Yesus dari Nazaret, atau seperti Felix, ia mau menundanya sampai waktu yang lebih tepat. Saudara, macam-macam alasan saya tidak mau tahu saudara, tapi alasannya apapun, hampir diyakinkan itu hampir Kristen, dan itu berarti hampir masuk surga, dan tidak masuk surga berarti masuk neraka. Sebuah buku tafsiran memberikan contoh-contoh orang yang hampir Kristen dalam gereja. Saudara, pertama, anak dari orang tua yang beriman dan saleh, dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang baik, dibimbing ke gereja yang bagus, banyak didoakan,
tapi tidak pernah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Jangan percaya satu Kristen semua mesti jadi Kristen. Hati-hati dengan menafsirkan Kisah Rasul 16 ayat 31. Artinya jelas bukan demikian. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Orang tua boleh Kristen bagaimanapun, anaknya diarahkan, didoakan sampai mati tidak percaya bisa. Kalau Abraham bisa punya anak Ismail dan Ismailnya tidak selamat, dan kalau Ishak bisa punya anak Esau dan Esaunya tidak selamat, apa alasan orang Kristen zaman sekarang, orang tuanya dua-dua Kristen, anaknya harus Kristen semua? Tidak. Belum tentu. Contoh kedua, saudara, pengunjung kebaktian gereja yang sering digerakkan betul-betul, bukan munafik ya, tapi sungguh-sungguh digerakkan oleh firman sampai mencucurkan air mata. Jangan terlalu percaya orang diinjili kalau dia nangis, saudara ya. Pikirnya kalau nangis itu masih percaya ya. Jadi banyak nangis, imannya besar. Saya tidak pernah nangis dalam dengar firman. Kalau nangis di rumah waktu baca saat teduh pernah, sampai tidak bisa berhenti. Waktu nyanyi suatu lagu di gereja pernah hampir nangis, tapi karena gereja saya Protestan dan tidak terbiasa orang nangis, saya tahan gigit, tidak mau nangis. Tapi dengar firman sampai betul-betul nangis di gereja, tidak pernah. Tapi ada banyak orang, wah nangis, udah karu-karuan. Lucunya, baru beberapa menit lewat, kebaktian selesai, bisa goyang-guyuh. Ini nangis. Orang kalau nangis sungguh-sungguh, efeknya mestinya cukup lama ya. Tidak bisa di satu titik nangis, lagi 2 menit ketawa-ketawa. Ini nangisnya orang gendeng. Ya, ini omong kosong, saudara. Saudara, emosi itu tidak menunjukkan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa. Memang ada orang yang nangisan, dengar sedikit nangis, sedikit nangis. Nangis dalam gereja tidak membuktikan apa-apa, selama dia tidak ada keputusan percaya dan terima Kristus. Ini cuma hampir Kristen. Ketiga, orang-orang tua yang sedang sekarat, yang pernah berulang-ulang menunda keputusan percaya pada Kristus pada masa mudanya, tapi sekarang tidak bisa melakukan keputusan tersebut, dan ada dalam bahaya itu mati sebagai seorang yang hampir Kristen. Muda, banyak kesempatan, nanti tahu-tahu sekarat. Biasa sekarat diinjili ya. Ya-nya memang ya atau enggak. Kalau memang ya, biar udah terakhir dia selamat. Tapi jarang ya-nya betul-betul ya. Dia takut pergi kemana nih? Ya. Tapi ya-nya diragukan tanda tanya besar. Ini ya apa nih? Contoh lain, saudara, orang tua yang punya anak-anak yang Kristen, perintahkan Injil anaknya kepada orang tuanya, doakan anaknya. Tapi orang tua ini enggak. Kamu cilik tak gede, sekarang gede mau ngajari aku tak kaplok di sini kamu tuh. Nah, ini sikapnya orang tua seperti ini, saudara ya. Ini membuat dia hampir Kristen nih. Pengaruhnya ada tapi dia tidak Kristen. Contoh yang lain, saudara, orang-orang yang pernah punya kekhawatiran yang bersifat agama, takut pada Allah, takut pada penghakiman akhir zaman, takut pada neraka. Tetapi semua itu tidak pernah membuat dia sungguh-sungguh memutuskan untuk percaya dan terima Kristus. Saudara, banyak ya kasus hampir Kristen. Apakah saudara adalah salah satu dari orang-orang seperti itu? Kalau ia pikirkan yang saya katakan tadi, hampir Kristen sama dengan hampir masuk surga. Hampir masuk surga berarti masuk neraka. Setelah kita mati, tidak ada tempat yang lain, atau surga atau neraka. Hampir masuk surga berarti tidak masuk surga. Tidak masuk surga berarti masuk neraka. Enak mana hampir lulus dan hampir tidak lulus? Ya, lihat sepintas, lulus pokoknya hampir lulus. Hampir lulus itu gak lulus. Hampir gak lulus itu lulus. Hampir masuk surga sama hampir masuk neraka, enak yang mana? Hati-hati dengan yang hampir masuk surga. Nah, ini betul-betul mengerikan. Saudara, poin B, saudara. Diartikan in a short time.
Yang tadi in a little, ini sekarang arti kedua ya. Diartikan in a short time, dalam waktu yang singkat. Ini terjemahan yang dipilih oleh RSV. Dalam waktu yang singkat, engkau berpikir untuk membuat aku jadi orang Kristen. NIV, apakah kamu pikir bahwa dalam waktu yang begitu singkat kamu bisa meyakinkan atau membujuk aku untuk menjadi orang Kristen? NASB, dalam waktu yang singkat kamu akan meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara, pandangan B ini mungkin adalah pandangan dari kebanyakan penafsir. Jadi in a little itu maksudnya in a little time, dalam waktu yang singkat. Cuma ngomong sebentar, nanti Injilan tidak tahu berapa menit ini kamu mau yakinkan aku jadi orang Kristen. Nah, semacam demikian. Nah, kalau ini penafsiran yang benar, maka Agripa perlu mengetahui bahwa sebetulnya tidak butuh waktu lama untuk membuat seseorang yakin dan percaya pada Kristus. Ada orang-orang yang diinjili dalam waktu singkat, 15 menit, setengah jam, dan dia menjadi Kristen, terus menjadi Kristen sungguh-sungguh. Ada yang diinjili sampai mati dan tetap tidak percaya. Ini bukan urusan waktu, saudara. Ya, kalau memang Tuhan bekerja, orang akan percaya. Saudara, ada juga yang menerjemahkan memang in a short time, dalam waktu yang singkat, tapi artinya dibikin berbeda. Mereka mengartikan dalam waktu sedikit lagi engkau akan meyakinkan aku. Tadi ini belum, sedikit lagi kamu akan meyakinkan aku. Tapi arti ini akan mengharuskan kata meyakinkan itu ada dalam bentuk future tense, akan, ya. Sedangkan sebetulnya di sini kata meyakinkan menggunakan bentuk present tense. King James, thou persuadest me. Ini Inggris kuno ya, tapi ini bentuk present tense. Poin C. Pandangan ketiga, in a little itu diartikan in a little atau small degree, dalam tingkat yang kecil. J.A. Alexander, seorang penafsir Reform, menyalahkan kedua pandangan di atas A dan B tadi. Mari kita perhatikan argumentasinya ya. Dia bandingkan bukan cuma soroti ayat 28, tapi dibandingkan dengan 29. Kita baca bersama-sama. Jawab Agripa, hampir saja. Terjemahnya kan hurufiahnya in a little, hampir saja. Kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan. Nah, ini terjemahan juga salah ya. Segera atau lama-kelamaan, bukan hanya kau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, jadi Kristen, kecuali dalam hal belenggu. Ya, jadi jangan jadi Kristen yang terbelenggu, tapi semua jadi Kristen. Diharapkan bukan cuma akibat, tapi semua. Nah, segera atau lama-kelamaan itu secara hurufiah adalah in a little or in great, dalam kecil atau dalam besar. Aneh lagi, saudara. Tapi dalam kecilnya sama dengan yang tadi, hampir-hampir itu in a little. Sekarang segera itu in a little-nya, lama-kelamaannya in great. Ya, jadi in a little or in great, dalam kecil atau dalam besar. Lah, perhatikan ya. Kalau yang atas dalam ayat 28-nya, hampir-hampir saja itu secara hurufiah adalah in a little. Kata itu lalu diambil oleh Paulus dalam ayat 29. Ya, jadi in a little diambil di sini, in a little juga. Tapi langsung ditambah dengan kontrasnya, yaitu in great. Maka dia mengatakan in a little or in great. Nah, Alexander ini mengatakan bahwa kalau diartikan hampir-hampir atau almost, seperti tafsir yang pertama, maka dalam ayat 29, kalau dia mau ngomong kontrasnya, mestinya dia mengatakan hampir-hampir, kontrasnya apa? Sepenuhnya, ya, almost or altogether. Karena altogether atau sepenuhnya ini adalah kontras dari almost atau hampir-hampir, kalau dia memang mau ngomong kontrasnya. Sedangkan kalau diambil dalam waktu yang singkat, in a short time, seperti penafsiran yang kedua, maka ayat 29 seharusnya Paulus mengatakan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama, in a short time or in a long time. Karena kata-kata in a long time atau dalam waktu yang lama adalah kontras dari kata-kata in a short time atau dalam waktu yang singkat.
dalam faktanya. Yang Paulus katakan adalah segera atau lama-kelamaan, dan terjemahan ulfiahnya in a little or in great, dalam kecil atau dalam besar. Alexander sendiri mengatakan bahwa in a little artinya in a small degree, dalam tingkat yang kecil. Dan ini komentarnya dia mengatakan demikian. Jadi artinya adalah engkau sedikit agak meyakinkan aku, atau dalam tingkat tertentu yang meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen, yaitu aku mulai merasa kekuatan dari argumentasimu yang meyakinkan, dan jika aku mendengarmu lebih lama, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Itu tafsiran dari Alexander tentang kata-kata dari Raja Agripa. Jadi ada 3 tafsirannya. Yang manapun arti yang benar, yang jelas Agripa tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Ini juga terlihat dari kata-kata orang Kristen yang dia gunakan, yang pada saat itu masih merupakan suatu istilah kafir yang sifatnya menghina. Jadi saudara ingat ya, kata-kata orang Kristen itu dulunya memang dimunculkan orang kafir untuk menghina orang Kristen. Jadi itu mula-mulanya. Alexander mengatakan demikian. Ini bukanlah suatu keyakinan yang sejati tentang kebenaran dari kekristenan, seperti bisa didapatkan dari sejarah selanjutnya dari orang ini, Agripa, seperti dicatat oleh Josephus, dan dari penggunaan istilah orang Kristen olehnya yang belum diterima oleh gereja sendiri, tapi tetap merupakan suatu istilah kafir, bahkan suatu istilah yang bersifat menghina. Jadi saudara, apapun arti dari kata-kata Agripa, dia sudah mendengar Injil, tapi dia tidak percaya. Hampir selamat, tapi dia tidak selamat. Saya berikan kutipan beberapa dari Albert Barnes. Ada terlalu banyak alasan untuk percaya bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh diyakinkan untuk mempercayai Tuhan Yesus, dan bahwa ia tidak pernah lebih dekat pada kerajaan surga daripada pada saat ini. Itu adalah saat kritis, titik balik dalam kehidupan Agripa dan dalam tujuan atau nasib kekalnya. Dan seperti ribuan orang lain yang mengabaikan atau menolak untuk mengizinkan keyakinan penuh dalam kebenaran pada pikirannya dan mati dalam dosanya. Saudara, kalau saudara bisa masuk ke gereja ini, itu bukan kebetulan ya. Saya tidak percaya kebetulan. Dan gereja ini saya kira salah satu sedikitnya ya, atau mungkin memang paling nemen, saya tidak ngerti. Bukan dalam arti menyombongkan, tapi memang faktanya gereja ini dipenuhi dengan Injil. Saya tidak tahu ada gereja mana yang Injilnya lebih banyak daripada gereja ini. Dan Injilnya dari segala macam sudut. Kalau gereja lain penuh Injilnya itu saja. Yesus mati bagi dosamu, Yesus mati bagi dosamu. Ngomong itu aja. Saya ngomong dari segala macam jurusan. Bahas tentang neraka, bahas tentang kutuk, bahas tentang surga, bahas tentang macam-macam hal. Jadi saudara, ada banyak Injil dan ditinjau dari banyak sudut. Sehingga kalau saudara ada di gereja ini mungkin titik baliknya saudara. Tapi saudara mau balik atau tidak? Atau seperti Agripa, jika hampir selamat. Komentar kedua saudara, orang-orang dihalangi untuk menjadi orang-orang Kristen sepenuhnya oleh hal-hal berikut antara lain. Perhatikan ya, awas dengan hal-hal ini, karena ini bisa menghalangi. A. Oleh kecintaan kepada dosa. Cinta kepada dosa secara umum, atau dosa tertentu yang tak mau mereka tinggalkan. B. Oleh rasa takut terhadap kehinaan, penganiayaan atau kebencian jika mereka menjadi orang Kristen. Kok lagi jadi orang Kristen takut? Bantu saya pelayanan Bali, orang bisa takut. Ya, aneh ini orang takut-takut ini, saya tidak ngerti gimana. Yang ditakuti apa? C. Oleh pencobaan-pencobaan dunia, kekhawatirannya, kesia-siaannya, dan daya tariknya yang sering diajukan dengan paling kuat pada keadaan pikiran pada saat seperti ini. D. Oleh kecintaan pada jabatan, kesombongan dengan pangkat dan kuasa, seperti dalam kasus Agripa. E. Oleh suatu kecondongan seperti Felix untuk menunda pekerjaan agama,
ke suatu waktu yang lebih baik atau menyenangkan, sampai hidup disia-siakan atau dihabiskan dengan sia-sia, dan kematian mendekat, dan itu menjadi terlambat, dan orang yang malang itu mati dalam keadaan hampir Kristen. Albert Barnes berkata lagi demikian, keadaan pikiran seperti ini adalah keadaan pikiran yang membutuhkan perhatian khusus dan mempunyai bahaya yang khusus. Ini bukan sesuatu yang aman, dan tak ada apapun yang secara tak langsung menunjukkan kepastian apapun bahwa orang yang hampir Kristen akan pernah diselamatkan. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Agripa pernah menjadi yakin sepenuhnya untuk menjadi orang Kristen. Hampir diyakinkan untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi tidak melakukannya atas suatu posisi dari kesalahan dan bahaya. Dan tidak mengherankan pada banyak orang yang dibawa pada titik ini, titik balik, krisis dari kehidupan, dan lalu kehilangan kepedulian mereka dan mati dalam dosa mereka. Kiranya Allah kasih karunia menjaga kita dari berhenti dalam keadaan hampir diyakinkan menjadi orang Kristen. Kiranya setiap orang yang membaca cerita tentang Agripa ini diperingatkan oleh hal-hal yang meyakinkannya dan menjadi takut oleh fakta bahwa ia berhenti pada saat itu, dan bahwa hal-hal yang meyakinkannya itu berakhir di sana. Dan kiranya setiap orang memutuskan dengan pertolongan Allah untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya, untuk dia orang percaya sepenuhnya dan tanpa penundaan memeluk atau mempercayai anak Allah sebagai juru selamatnya. Saudara, selain Agripa, saya kira memungkinkan juga adalah orang kaya yang datang pada Yesus ya. Cuma itu tidak dipastikan selanjutnya bagaimana. Saat itu dia meninggalkan. Saya mungkin setelah itu bertobat. Tapi kalau Agripa dipastikan oleh seorang ahli sejarah yang namanya Josephus, matinya kehidupan selanjutnya tidak memungkinkan dia Kristen. Dia bukan orang Kristen. Hampir, tapi tidak pernah selama-lamanya menjadi orang Kristen. Bonus commentary. Maka dalam ruangan hadirin, kita mempunyai wakil dari sikap-sikap pikiran yang paling bermacam-macam dalam kekristenan. Paulus dalam ilham yang penuh dari iman dan kehidupan anak Allah. Agripa diyakinkan tapi tidak bertobat. Bernike mungkin kepala batu. Festus dikeraskan dalam sikap sinis yang acuh tak acuh. Sebagian kekurangan sedikit, yang lain kekurangan banyak, untuk membuat mereka orang-orang Kristen. Tapi perbedaan praktis apa yang ada di antara hampir selamat dan sungguh-sungguh dihukum? Apa bedanya Agripa dengan Felix? Persamaannya sama-sama masuk neraka. Yang satu jauh dari selamat, nolak total. Yang satu hampir selamat. Persamaannya dua-dua masuk neraka. Sekarang saudara, tanggapan Paulus, kita baca ayat 29. Kata Paulus, aku mau berdoa pada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang ada di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Dia menghendaki dan berdoa supaya bukan hanya Agripa, tapi juga semua orang yang hadir pada saat itu menjadi orang Kristen sama seperti dia, dengan belenggu itu sebagai perkecualian. Saudara yang berkata demikian, dia mengisyaratkan bahwa adalah perhatiannya dan akan merupakan kebahagiaannya yang tak terkatakan, bahwa setiap orang dari mereka menjadi orang Kristen yang sejati, bahwa ada kasih karunia yang cukup dalam Kristus untuk semua, sekalipun di sana begitu banyak orang. Cukup untuk setiap orang, sekalipun mereka begitu sangat membutuhkannya atau menginginkannya. Saudara, kita juga harus nginjil dalam arti seperti itu ya. Menginginkan seadanya orang Kristen. Memang tidak mungkin karena adanya predestinasi. Tapi kita tidak tahu yang mana yang dipilih, yang mana tidak. Kita mengucapkan semua orang selamat. Yang saya pikirkan, saya punya banyak benih, tapi ladang saya kecil. Tuhan berikan yang kecil, ya sudah, mau diapakan. Tapi berusaha cari ladang lain. Dan Bali itu pemikiran saya, rasanya Tuhan berikan beban itu. Makanya itu yang saya tuju. Dan mari kita juga doakan dan dukung dalam hal itu. Jangan kungkung firman di sini. Wah, Pak boleh pergi sana, aku tidak dengar firman. Saudara, kalau memang kita disuruh menyebarkan dan kita kumpul terus, Tuhan bisa gembur kita. Secara fisik itu terjadi pada waktu Menara Babel ya. Disuruh nyebar dunia, kumpul mendirikan menara, dihancurkan, kasih bahasa macam-macam. Garai orang serang pusing, belajar Inggris, Ibrani, Yunani. Coba dulu bahasanya satu lah enak. Terjadi lagi
dalam Kisah Rasul, engkau akan jadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sudah Roh Kudus turun, melompok tok Yerusalem. Kasih penganiayaan, duar, semburat semua. Apakah kita ingin firman dan Injil yang saya beritakan terkungkung di sini? Saya bilang, loh, kan bisa melalui web, bisa DVD. Tidak semua orang mau nonton seperti itu, kan. Ada orang yang kepingin langsung. Nah, jadi saudara, kalau saya sedang tidak di sini, jangan lalu tidak datang ke gereja ini, karena itu akan membuat saya, waduh, ini kalau saya pergi gerejanya sini, amblek, itu membuat segan untuk pergi. Ya, kalau saudara memang mendukung firman itu disebarkan, saya pergi memang bukan senang-senang, memang untuk memberitakan Injil, tetaplah dukung gereja ini. Karena setiap saya pergi, saudara, dukung, itu kerugian untuk gereja ini. Saudara, kita pertama-tama yang hampir Kristen, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh, percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, karena tanpa itu masuk neraka. Yang sudah percaya, mari kita seperti Paulus, menginginkan firman tersebar, dan kita sendiri menjadi pemberita firman dan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau sudah pimpin saya berkati dalam sepanjang acara firman. Kalau di tempat ini ada orang yang sedang dalam titik kritis itu dan belum percaya, sekalipun sudah mengerti, dan mungkin sudah ada sedikit argumentasi yang cukup bagi dia untuk meyakinkan, tetapi entah apapun halamannya, Tuhan tolong orang ini tidak meniru Agripa. Tolong dengan anugerah-Mu Engkau menolong dia dan memberikan iman sehingga dia bisa percaya dan betul-betul menjadi Kristen. Kami yang sudah percaya, kami bersyukur bahwa kami tidak tertahan seperti Agripa, tapi Engkau karunia iman. Tolong kami sekarang punya kerinduan dan beban, betul-betul berusaha untuk menyebarkan Injil dan firman kepada siapapun, sehingga makin lama makin banyak orang percaya dan Tuhan makin lama makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.